gini, kalau di Jawa itu kami kan dulu juga penyadap nira, pohon kelapa itu. Iya. Ya umur semakin tua kan, nanti bingung kalau sudah tuan mau kerja apa. Jadi saya memutuskan keluarga untuk transmigrasi. Terus anak-anak setuju semua? Terus anak-anak setuju semua, tapi berhubung karena keadaan, anak ya nggak mau di sini, tetap di Jogja. Di Jogja ya, di Jawa. Ya, karena di sana maksudnya segala sesuatunya serba ada gitu. Ya, mungkin lebih nyaman lah. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Kali ini saya berkunjung ke rumah Pak Harnadi. Pak Harnadi rumahnya dekat dengan Pak Maman. Di sana tuh ada Pak Maman tuh sedang mencari nanas tuh katanya. Tuh. Mencari nanas yang tua katanya. Terus ada rumah tetangganya di sini dan di sebelahnya lagi itu adalah rumah dari Pak Harnadi. Transmigran asal Kulon Progo ya, Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi sudah lebih dari 3 tahun kayaknya kita nggak berkunjung, dan kali ini kita ada kesempatan untuk jalan-jalan lagi. Dan memang beliau ini baru pulang dari Kulon Progo katanya, dan kembali menggarap lahannya. Ya istilahnya pulang healing dulu ke Jogja lah ya. Seperti lagunya Katon Bagaskara, pulang ke kotamu ada setangku. Assalamualaikum. Kita langsung jalan-jalan aja ke lahan, Pak. Kita kebetulan hari ini keliling-keliling lahan. Karena tadi kita sudah ketemu sebelumnya, Pak ya. Jadi sudah sempat ngobrol sebelumnya tadi, dan rencananya kita mau jalan-jalan ke lahannya Pak Harnadi. Sebenarnya sudah disiapkan. Siapkan apa itu? Wah, waduh, sudah disiapkan es degan loh ternyata sama beliau. Karena sesuatu hal yang apa namanya tidak bisa kita tolak. Rian, Pak. Silahkan masuk. Monggo matur suwun. Waduh, luar biasa. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Waduh. Gimana akhirnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehatnya. Alat tempurnya selalu standby ya? Selalu. Tuh, luar biasa. Baik. Luar biasa Pak Harnadi. Sempat apa namanya? Lama di Jogja. Berapa lama di Jogja kemarin Pak? Kami di Jogja 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ini boleh dijepit. Dijepit di situ. Nah, biar suaranya manis kedengaran. Di Kulon Progo, Pak? Betul sekali. 5 bulan di sana ngapain aja, Pak? Ya kami di sana cuma nengok cucu aja. Oh. Nengok cucu. Karena kebetulan cucu kami kedua-duanya itu lahir waktu di Jawa. Jadi sejak 10 tahun itu sudah berapa kali jalan-jalan ke Jogja lagi balik? Kami sudah 4 kali. Wah, jadi cukup intens juga ya. Tetap merindukan. Ya, cukup merindukan anak, cucu, orang tua. Di Kulon Progo. Iya, di Kulon Progo. Luar biasa. Jadi Pak Harnadi ini adalah seorang transmigran sudah berapa? 10 tahun ya Pak? 10 tahun. Tepat 10 tahun di tahun ini? Ya, tahun ini 10 tahun. Tepat 10 tahun di tahun ini. Jadi cukup lama beliau sudah bermukim. Dan kalau kita lihat dari jumlah rumah yang ada di sekitar sini cukup banyak sebenarnya dari Jogja kemarin Pak ya? Banyak, ada 50 kakak. Dan untuk di jalur Bapak yang sudah meninggalkan lokasi sudah lumayan banyak Pak ya? Sudah ada berapa orang ini? Cuma 2 orang, tapi yang 2 itu pindah ke depan. Oh, pindah posisi aja. Pindah ya? posisi aja. Saya sempat melihat beberapa rumah sudah mulai kosong di lokasi ini gitu. Itu udah cukup lama. Sudah cukup lama ya? Udah lama. Yang kan lahan di pinggiran di bantaran sungai kan, jadi dia itu beli dulunya. Kemudian pilih lahan yang agak bagus, dipindah ke depan. Gitu. Baik.
Kita boleh jalan-jalan lihat lahannya panjenengan dulu. Keliling-keliling. Silakan nanti. Wah. Nanti untuk ini nanti aja. Boleh nanti aja, aman aja. Yang penting atau Iya, iya, dicip iya, dikit oke. tuh biar daan istilah apa namanya? Istilah ini Kalimantannya tuh biar enggak kepuhunan gitu ya. Saya nggak usah pakai es juga bisa. Boleh. Wah, ini degan dari lahan sendiri ya, Pak? Iya, iya. Betul. Sudah berapa bulan, Pak, dari sejak sempat pulang ke Jogja kemarin, Pak? Di sini baru 1 bulan. Oh. 1 bulan. Sempat tanam apa dalam 1 bulan terakhir? Baru bersihkan lahan kemarin karena kami waktu mau berangkat ke Jawa itu nanam keladi kentang. Ini baru panen tapi tinggal sedikit. Boleh kita jalan-jalan ke belakang, Boleh, Pak? silakan. Baik, Sobat Survivor. Ini adalah rumah Pak Harnadi. Tinggal bersama istri ya, Pak? Iya. Ada anak? Ada tapi Di Kulon Jawa Progo? semua. Di Kulon Progo Lebih semua. nyaman di sana kayaknya, Pak? Sekarang sudah berkeluarga. Jadi ketika kita Jadi- meliput seperti ini, beliau sering lihat juga ya, Pak ya? Iya, senyum. Jadi kangen gitu ya. Karena ada juga channel Survivor dari Bumi Adikarta itu sering menyebarkan hasil liputan ini. Oh, gitu. Jadi dibantu disebarkan di Jawa. Wah, Mas. Heeh. Luar biasa. Jadi apa? Penontonnya cukup ramai. Iya, Mari. iya, iya. Mari silahkan. Monggo, Pak. Luar Tapi biasa. mohon maaf, lahan baru semak Sebagian ya? semua. Nggak apa-apa, Pak, kan jenengan kan statusnya baru Iya, pulang dari Jogja. baru datang gitu. dari Jawa gitu. Dan bisa dilihat dari 10 tahun itu pohon-pohonnya sudah pada gede-gede ya, Pak. Udah tinggi-tinggi gitu. Tinggi-tinggi. Sebenarnya saya berharap ada sesuatu yang bisa saya beli, saya bawa pulang. Tapi kayaknya untuk saat ini belum ada, Pak ya. Itu nanti cuma keladi kentang aja kalau Mas mau nanti. Boleh, Ada boleh, sedikit boleh, tadi. Jadi ketika datang langsung 6 bulan Iya, ditinggal tuh full langsung. rumput semua atau gimana, Pak? Iya, ini semak semua. Oh. Baru bersih-bersih ini. Tapi sudah dalam waktu dekat ini siap panen pisang gitu ya. Ada ini baru dibersihkan. Dan ini pisang kepok ya, Pak ya? Ya ini semua. Iya, harus dipindah nih, Pak, anak-anaknya karena terlalu padat ya, Pak ya. Ini kan baru kemarin aku bersihkan jadi belum bagus. Terus, wah ini ada keminci atau sukun nih, Pak? Ini keminci. Keminci kalau bahasa Jawanya apa, Pak? Kluwe. Kluweh. Oh Iya, benar, iya, kluweh. betul kluwe. Nah, dari 10 tahun bertani di sini ya karena kelapa ini bisa tumbuh tanpa terlalu banyak perawatan, jadi ketika pulang ke sini itu udah langsung panen, Pak ya. Bisa panen. Aman aja, Pak. Nggak ada diganggu sama tupai atau sejenisnya. Aman ini kalau apa sejenis kelapa ini aman aja. Aman Supaya aja ya. ini- Tuh. Mungkin Monyet gitu. nggak mau. Kenapa monyet nggak mau kelapa? Mungkin susah ngupasnya mungkin. Oh, di daerah SPSP lain, wah dihajar sama monyet. Sudah. Bisa. Kalau tupai mungkin ya mungkin janganlah, mungkin belum tahu juga. Baik. Jadi rencana nanti ini kembali digarap lagi, Pak ya. Iya, nanti disemprot, mungkin dibuka. Setelah 6 bulan pasti kesuburannya sudah membaik kembali, Iya, Pak ya. Harapannya seperti itu. Sudah. Nah, jadi sebenarnya lokasi ini sudah kita liput beberapa tahun yang lalu. Betul Tapi sekali. tentu yang bisa Anda lihat perubahannya itu adalah kelapanya sudah tinggi-tinggi. Kelapa jenis Buahnya apa nih? Entok ya, Pak ya? Ya, yang biasa aja. Ada yang sejenis pandan wangi kemarin. Kalau yang ini kelapa apa namanya, Pak? Ini sejenis pandan wangi kemarin. Oh, pandan wangi. Kita lihat Sobat Survivor. Kita kasih dekat. Nah, ini dia namanya kelapa pandan wangi. Cukup banyak buahnya, Pak ya? Iya cukup banyak, tapi apa? Karena tandanya itu banyak, jadi buahnya kecil-kecil, nggak begitu besar. Oh, gitu ceritanya. Lain kalau yang biasa itu tandanya sedikit, tapi buahnya besar-besar. Iya, iya, iya. Ke belakang lagi. Ini tanaman ini, Pak? kami baru berapa? Tuh. Oh, ini sedang dipersiapkan. Dari 1 Ya. bulan itu sudah mulai dipersiapkan baru tanamnya. nah, udah digarap ini. Sedikit demi sedikit nanti kan. Ini jenis bekas- kelapa puyuh, Pak ya, atau apa? Ah, kan ini puyuh kalau ini. Ya, ini bekas ladi kentang yang kemarin.
Tapi ini sudah habis nanti untuk ditanami sayuran. Jadi ini batas mentok di tanah yang gembur masih Itu rumput hutan sana? itu hutan itu Itu batas lahan jenengan. hutan lahan Kesananya lagi itu lahan 2. lahan 2. Kalau lahan 2-nya jenengan di mana, Pak? Wah, jauh. Jauh dari lokasi ini ya? Jauh dari lokasi sekitar berapa kilo ya? Ada 20 kilo mungkin karena di paling ujung. Paling ujung sendiri. Iya. Kalau di Kulon Progo, maaf, tadi mungkin sudah saya tanyain, itu di desa mana, Pak, di sana? Kami di Sungapan 2, Hargotirto, Kokap Kulon Progo. Hargo Tirto itu kecamatannya ya? Ya, kecamatan Iya. Kedukuhnya? Duku Sungapan 2. Oh. Sungapan 2. Kalau di sana lebih banyak petani padi atau apa, Pak? Kalau di tempat kami itu petani apa ya namanya? Ini kebanyakan itu penyadap nira itu. Oh, iya. Aren ya? Bukan yang kelapa. Untuk gula merah berarti? Gula merah dari kelapa, bukan dari aren. Petani. Oh, biasanya dari kelapa di sana, Pak ya? Di sana memang kok banyak pohon kelapa ya, Pak ya? Banyak. Berarti dekat laut kah? Enggak, ya agak jauh. Agak jauh sebenarnya, tapi banyak kelapa tumbuh ya? Tumbuh pohon kelapa. Nah, ini sudah mulai tanam daun bawang dalam jumlah sedikit karena memang daun bawang lagi mahal, Pak ya? Itu kemarin itu beli bibitnya itu berapa sekilo 60.000. Daun bawangnya. Terus di sini ada kacang, ada keladi yang baru dikembangkan. Baru ada semaian Keren. sedikit. Nah, ini yang rencana mau dibuka, Pak ya? Ya, nanti disemprot, Terus tanami. dibuka, ditanami sayur nanti. Oke. Baik, kita lanjut lagi kembali ke sana. Oke, kembali ke depan. Jadi sudah mulai terlihat bagaimana awal yang sering dibuat begini sigung biasanya, Pak ya? Ya, Malam hari datangnya ya? banyak sekali itu lubang-lubang seperti ini. Sigung ya? Oh. Dia nyari apa tuh, Pak, kalau bikin lubang-lubang begini, Pak? Enggak cuyu, itu Cacing ya? Cacing ya. Tapi kalau tanaman biasanya yang diganggu apa, Pak? Enggak ada, kalau itu aman aja. Dia cuma gali-gali aja Gali ya? aja, cari hewan di dalam. Jadi kalau kita malam-malam nyenter-nyenter tuh ada aja barang itu ya? Itu warnanya putih. Nggak bisa dikoleksi buat tuh ya? Katanya itu kalau keganggu itu kentutnya itu bau katanya. Jadi nggak bisa dipelihara ya? Nggak bisa dipelihara. Sigung. Ternyata baca. Bahasa Jawanya sigung juga ya? Iya, sama. Sanggup. Jadi dalam waktu mungkin beberapa bulan ke depan lahan Pak Harnadi kembali bersih ini. Jadi Karena ditinggal 5 bulan ini. 5 bulan. Jadi Anak-anaknya Pak Harnadi di Jogja mungkin nanti bisa menonton ini bagaimana progres lahannya beliau di sini. Tadi saya melihat beliau itu ngangkut hasil panennya berupa apa tadi, Pak? Keladi kentang. Keladi kentang. Jadi ditanam di lokasi ini. Itu maksudnya ditanam sebelum Bapak berangkat kemarin ya? Ya, itu umurnya sekitar 7 bulanan. Nah, itu kelapanya di atas tuh, besar-besar. banyak buahnya. Lumayan. Kalau per biji kelapa dihargai berapa, Pak? Itu rata-rata kalau belum dikupas 5.000, kalau sudah dikupas itu 6.000. Oh, jadi Bapak memilih lebih baik dikupas, dikupas. ya? Bisa Jadi menambah nilai ekonominya. Lumayan Rp1.000 kali berapa? Betul. Masih. Salut sama Pak Harnadi. Nah, ini Karena- ada pisang-pisangnya, ada kemincihnya, kelueh ya. Iya, keluih. Terus ini ya, pisangnya yang mungkin masih dalam proses perawatan, Pak ya. Ya, kemarin rusak karena kemarin banjir kerendam juga kan. Jadi Oh, sebelum Bapak pergi atau ketika Bapak di Kulon Progo terus banjir? selama di Kulon Progo juga banjir 2 kali. Terus mau berangkat bulan November kah? Itu juga banjir. Oh, gitu. Ya. Itu luapan dari jalan kan. Luapan dari jalan. Iya. Luar biasa. Kalau tempat kami di Jawa itu pegunungan. Oh, daerah pegunungan. Iya, daerah pegunungan. Jadi nggak ada padi. Tapi pegunungan tapi banyak kelapa, Pak ya? Iya, kebanyakan kelapa. Tahu saya di daerah yang pegunungan biasanya kelapa nggak mau hidup, tapi mungkin masih cocok ya Kalau toleran. di tempatku kan agak dingin, jadi
masih lumayan, masih bisa hidup. Bapak berada di dekat ujung sungai ini ya Pak ya, Betul sungai sekali, alam. Ya. Luar biasa Pak Arnadi. Salut. Nah ini kelapa ini siap untuk diangkut. Nanti untuk dibawa nanti. Wah, Untuk oleh-oleh. terima kasih banyak lah kalau begitu Pak. Ya. Apa yang membuat Bapak tuh kayak tetap ingin bertahan di lokasi ini? Komitmen dari awal sebagai transmigran kah, atau ada satu kepuasan yang apa namanya, yang tidak semua orang merasakan gitu ketika tinggal di lokasi transmigrasi? Kan dari segi pendapatan juga nggak banyak-banyak amat loh Pak ya, kalau kita lihat dari lahan yang tumbuh. Cuma gini, kalau di Jawa itu kami kan dulu juga penyadap nira, pohon kelapa itu. Iya. Ya umur semakin tua kan, nanti bingung kalau sudah tuan mau kerja apa. Jadi saya memutuskan keluarga untuk transmigrasi. Terus anak-anak setuju semua? Terus anak-anak setuju semua, tapi berhubung karena keadaan, anak ya nggak mau di sini, tetap Di Jogja? di Jogja ya, di Jawa. Iya, karena di sana maksudnya segala sesuatunya serba ada gitu ya? Ya, mungkin lebih nyaman lah. Tapi kalau Bapak ada apa yang membuat Bapak tuh nyaman tinggal di sini gitu? Apakah dari masyarakat, sesama masyarakatnya Ya, kah, kalau atau sama masyarakat itu cukup bagus. Dan mungkin dari penghasilan kami di Jawa dan di sini itu mungkin lebih enak di sini lah untuk mencari istilah mencari uang. Jadi tinggal di sini, mohon maaf Pak ya, saya bisa menggambarkan di sini tuh ini ada pohon-pohon gitu kan, terus sebelah sini juga pohon-pohon. Pasti banyak nyamuk ya Pak ya? nah, kalau soal nyamuk ini tidak dapat hanya kami cuma ya antisipasi saja. Itu kalau tidur ya sebelum tidur itu pakai obat nyamuk, kalau malam itu kalau sudah malam pakai kelambu. Jadi aman walaupun banyak nyamuk. Dan yang senang sekarang Pak, sudah ada listriknya Pak ya? Yang sudah hampir 1,5 tahun mungkin sudah ada listrik. Sudah ada listrik, jadi tidak ada masalah soal penerangan lah Penerangan gitu ya. sudah lumayan. Dibanding dari tahun-tahun sebelumnya yang Yang selalu gelap-gelapan. memakai panel surya itu. Dan ketika tidak hujan, gelap-gelapan lah Pak Arnadi. Betul sekali. Maksudnya kalau siang hari itu hujan otomatis Malamnya gelap karena nggak dapat menyimpan arus kan. Iya, betul sekali. Jadi itulah Pak Arnadi dengan segala ceritanya yang luar biasa, yang menginspirasi. Salah satu karakteristik utuh dari seorang Pak Arnadi yang memang latar belakangnya berasal dari Kulon Progo adalah kesederhanaannya dan kerendahan hatinya gitu, dan juga keterbukaan hatinya untuk bisa membangun hubungan baik dengan masyarakat, dan ya itu luar biasa. Salut sama Pak Arnadi. Semoga makin sukses usahanya. Amin. Dan terima kasih. ke depan lahan-lahannya bisa tergarap lagi, dan hasil panennya itu nggak sulit ya Pak ya untuk dijual? Enak aja. Kadang diambil di rumah kalau sudah ada sayur nanti. Tapi saya agak sedih Pak, Bapak biasanya harus jalan kaki sekitar 1 kilometer keluar itu. Itu karena itu kenapa? Apakah tiap hari atau untuk jenis tanaman tertentu saja yang kebetulan itu jenis mendesak? Tanaman tertentu saja. Memang kalau keladi kentang ini harus diantar ke depan, karena perahunya itu besar, nggak bisa masuk ke sini. Kalau soal yang sayur-sayur itu biasanya diambil sampai rumah sini. Iya, gitu. Dan ada ibunya di sana, halo Bu. Waduh, udah baru pulang nengok cucu kayaknya Bu ya? Iya. Jadi Ibu Harnadi ada di jendela, luar biasa. Baik, jadi apa namanya? Mohon izin Pak, mungkin ada pesan-pesan buat keluarga di kampung halaman yang menonton Pak Harnadi perjuangannya di sini. Monggo Pak. Ya, untuk ayah ibu ya, jaga kesehatan karena orang tua kami sudah tua betul ya. Dan anak-anak kami semangat terus, dan jaga cucu-cucu kami di Jawa. Karena
jauh, hanya lewat komunikasi saja yang bisa disampaikan. Iya, luar biasa. Salut sama Pak Arnadi. Dan ketika kita datang lagi nanti pasti lahannya semakin tergarap lagi. Mudah-mudahan karena keuletannya beliau untuk menggarap lahan di lokasi ini. Dan ada temannya Pak Maman di sebelah sana ya Pak ya? Iya ya, itu. Terus juga Sudah lama itu, sudah 11 tahun di sini. Tadi selisih 1 tahun. oh dengan jenengan? Oh. Duluan Pak Maman. Oh duluan Pak Maman kesini. Jadi Pak Maman dapat 1 tahun, kami baru datang. Iya. Baiklah kalau begitu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Harnadi yang sudah membuka pintunya rumahnya untuk kita bisa jalan-jalan di lokasi ini, dan bila ada kesempatan kita bisa jalan-jalan lagi karena beliau ini kiri kanan tuh rumahnya nggak ada orang. Ya betul sekali ya. Dan di depan juga kosong juga Pak ya. Depan kosong, samping-samping. Jadi Iya, jadi kalau bisa digambarkan di depan sana itu, oh nggak ada rumah, oh di sana ya. iya, Itu rumahnya di sana. kanan kiri semak. Dan mungkin nanti ke depan Pak Harnadi pangkas tanamannya kan yang Iya, seperti ini bisa supaya terang sedikit lebih nanti ya. matahari masuk gitu kan. Karena beliau baru 1 bulan di sini, tentu banyak yang harus dikerjakan. Iya, banyak dikerjakan. Jadi Luar biasa. Nah ini adalah tiang-tiang listrik yang sebenarnya sudah mengalir ke setiap rumah-rumah, bahkan rumah kosong pun masuk Pak ya. Sebagian ada. Ada yang memang nggak ada kabar mungkin Pak ya. Jadi nggak masuk Jadi listrik. nggak masuk gitu. Oke, dan demikian cerita kita Sobat Survivor di rumah Pak Harnadi di SP6 Desa Salimbatu. Asian Survivor mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.